Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkamati tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah di malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan dua nikmat terbesar di dalam diri kita, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ini adalah sebuah kebutuhan yang amat mendesak. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu bila dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan, bisa dibilang kebutuhan manusia terhadap makan itu 1 atau 2 kali dalam sehari. Ini zamannya Imam Ahmad makan itu cuma 2 kali. Di zaman kita berapa kali, Pak? 3 itu yang wajib. Yang sunnah, nah, sebab kalau tidak makan nasi itu belum makan ya Bu ya. Tapi kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sebilangan keluar masuknya nafas. Artinya di dalam diri seorang muslim itu apapun aktivitasnya harus berlandaskan dengan ilmu. Maka ilmu itu mengatur segala aspek kehidupan seorang muslim, dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Sehingga tolabul ilmi ini hukumnya wajib, supaya 24 jam non-stop Bapak Ibu kita beraktivitas di atas ilmu. Kalau kita di atas ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita. Kalau Allah ridho, Allah cinta, pastinya langkah kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita itu bertabur pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita unduh dan kita kelak di hari kiamat. Inilah manfaat daripada ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam kita bertolabul ilmi. Tidak hanya di sini, tapi dimanapun kita berada, mari kita bersemangat ya Bapak Ibu untuk bertolabul ilmi. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah karakter dan sifat orang-orang soleh. Karakter dan sifat orang soleh. Bahwa menjadi seorang muslim hendaklah senantiasa merenungi dan memuhasabai, memikirkan tentang nasib kita besok di akhirat. Apakah kita ini memiliki kedudukan, apakah kita ini memiliki posisi di sisi Allah ataukah tidak? Ini penting. Karena berapa banyak orang yang hidup di dunia, mereka punya kedudukan, mereka punya segala yang dibanggakan, namun ketika di akhirat dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkata ahlul hikmah, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis samai wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Kam min masyhurin fid dunya, berapa banyak orang yang di dunia ini terkenal, punya kedudukan, dipuja-puji, disanjung-sanjung, dieluk-elukkan oleh banyak manusia, majhulun fis sama, tetapi dia di akhirat tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min masyhurin fid dunya wa kam min majhulin fid dunya, dan berapa banyak pula orang yang di dunia ini tidak memiliki kedudukan, tidak terkenal, tidak dipuja-puji, tidak dielok-elokkan banyak orang, ya, bahkan diremehkan, bahkan dihinakan, ya. Kalau rapat RT itu mau usul itu nggak boleh, Pak, gitu ya. Dah nggak usah usul, gitu ya. Ini kacang atom ini dipangan wae, gitu. Ada bentuk peremehan, gitu. Kayak nggak penting ucapan dia, tapi ternyata masyhurun fis sama. Dia menjadi orang yang dikenal oleh Allah, dikenal oleh malaikat Allah. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu untuk senantiasa merenung, memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat. Apakah kita memiliki kedudukan atau tidak? Sebab ternyata di akhirat besok itu ada beberapa kedudukan. Satu, kedudukan para nabi. Dua, kedudukan para shodiqin. Tiga, kedudukan para syuhada. Empat, kedudukan para sholihin. Ini yang empat ini masuk jannah insya Allah. Adapun kedudukan selain itu lebih rendah, yaitu para mujrimin, para kafirin, para munafikin. Orang yang berbuat dosa, dia tidak kekal di neraka kalau dia mendapatkan rahmat Allah. Kemudian para kafirin dan munafikin, nah ini yang paling bawah. Apalagi munafikin, innal munafikina fi darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Maka kedudukan paling rendah itu ya orang munafik, orang-orang kafir. Ya, paling tidak lah niki, paling tidak kita menjadi orang-orang soleh. Ya, ayatnya wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau nabi itu tidak bisa, nabi itu pilihannya Allah, tidak boleh. Sekarang sudah nggak ada nabi, ya. Kata para ulama, an-nubuwah minhatun ilahiyah, yang namanya kenabian itu adalah anugerah langsung dari Allah. Jadi gelar nabi itu dari Allah, nggak bisa gelar nabi dilalui dengan kuliah, nggak bisa. Nggak ada kampus fakultas kenabian, itu kampus sesat itu ya. Nah, ini paling tidak menjadi orang soleh. Ya. Maka kenapa kok kita jadi orang soleh? Ya, nabi saja, meskipun sudah jadi nabi, tapi mereka tetap memohon kepada Allah untuk menjadi orang-orang soleh. Siapa? Doa nabi yang ingin jadi orang soleh. Kalau sudah nabi ya pasti soleh. Itu aja masih minta terus pada Allah. Yaitu Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Rabb, karuniakanlah aku hikmah, ilmu, ya, dan kumpulkanlah aku, jadikanlah aku menjadi golongan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah terus supaya dijadikan hamba-hamba yang soleh. Nabi saja masih doa. Nah kita ini bukan nabi, maka lebih wajib untuk senantiasa minta kepada Allah, Allahumma ja'al minas sholihin, ya Allah jadikan kami ini orang-orang soleh.
Doanya Nabi Sulaiman diabadikan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni fi ibadika bi rahmatika fi ibadika salihin wa adkhilni bi rahmatika, ya Allah masukkanlah aku dengan rahmatmu menjadi orang-orang soleh. Nah, jadi senantiasa terus berusaha untuk mencari kedudukan di akhirat. Kalau kedudukan di dunia ini cepat hilang, kalau sudah mati ya wis. Tapi kalau orang membeli kedudukan di akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita juga tidak usah merasa pesimis, merasa rendah, ya. Meskipun kita tidak memiliki seabrek kedudukan dunia, tapi kalau kita ini memiliki kedudukan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bahagia kelak di akhirat. Nah, di antara siapakah apa ciri dan sifat karakter orang-orang soleh?